Oke, tes 1 2 tes teman-teman. Biasa sebelum kita memulai acara, oke, baik teman-teman dimanapun, tolong suara dicek dulu apakah suara saya cukup jelas. Kemudian pencahayaannya apakah cukup jelas atau kurang terang. Tolong jempolnya dan tolong komennya, dan juga sahabat dimanapun posisinya, tolong kabarkan Anda di mana, di Aceh kah, di Papua kah, di belahan bumi manapun. Tolong dikabarkan sebelum kita memulai acara. Biasa saya untuk memastikan teman-teman semua bahwa suara kita bagus dan gambarnya juga cukup bagus. Acara kita hari ini seperti biasa, kita memberikan julukan baru di acara kita, namanya Mardiguan. Jadi kita memilih malam Senin atau Minggu malam, di mana besok kita akan bekerja, kita akan berbisnis, kita akan berusaha atau apapun yang akan kita lakukan besok, di mana mudah-mudahan informasi apa yang kita berikan hari ini bisa mendapatkan sesuatu. Juga kepada teman-teman dimanapun, di Indonesia bagian timur tentunya sekarang udah jam 10 malam, dan di Indonesia bagian tengah, di Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya, Anda sudah masuk di wilayah jam 9, dan di Indonesia bagian barat jam 8 harusnya udah pada sholat isya, semua sudah pada makan malam. Dan terima kasih sudah bergabung dengan Bosman Sontoloyo ini, di mana kita akan berdiskusi santai, tapi pasti informasi baru. Dan yang saya harap adalah Anda tidak baperan ya, karena saya kan bawaannya ngamukan mulu, apalagi orang Jawa Timuran itu kalau ada sesuatu yang nggak pas tuh kayaknya pengennya meledak aja gitu ya. Terutama kalau berbicara tentang geopolitik yang saat ini di Indonesia yang terjadi. Baik, kita akan mulai sekitar 30 detik lagi. Jadi kalau ada yang mau ke toilet mungkin masih sempat, sebelum mendengarkan provokasi dan cerita-cerita dari Bosman ini. Jadi tolong teman-teman dimanapun Anda berada, tolong dikabari posisi Anda di mana, di Madura kah, di Timika kah, di Sorong kah, di Aceh, di Betawi, di Jakarta, di Serang. Oke, kita akan mulai. Mungkin ngepasin 5.000 orang aja dulu ya, begitu sahabat semua 5.000 tuh kita akan mulai. Baik, sudah 5.000. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini kita sudah hampir 1,5 bulan tidak berjumpa lewat udara, dan saya terhormat sekali Anda memilih bersama saya hari ini untuk berdiskusi tentang negara ini. Dan ini adalah bagian dari serial Cara Cerdas Bernegara. Jadi Presiden Sontoloyo ini adalah kabinet bayangannya pemerintah saat ini untuk mengingatkan, tapi dari sisi yang positif. Kita bukan oposisi. Kita adalah siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu kita genapi, kita bantu. Dipakai nggak dipakai bukan masalah buat kita, gitu ya. Tidak ada niatan kita untuk mengambil posisi secara politik, tidak ada niatan kita untuk beroposisi. Tidak ada salah, tidak ada benar. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa kita tidak coba? Jadi ada muscle knowledge yang baru, kenapa nggak kita coba gitu ya. Dan ini adalah zamannya VUCA world atau uncertainties-nya banyak sekali. Baik, saya akan mengumumkan pertama adalah sebelum ke topik kita, cara cerdas bernegara, kita akan menginformasikan bahwa bagi sahabat yang sudah mempunyai akun Dinaran mulai minggu depan Anda bisa mengambil emasnya kalau Anda berminat. Misalnya Anda punya uang 5 juta, terus Anda mau mengambil emasnya sekitar 2 atau 3 gram,
Anda bisa menghubungi customer service, fisiknya Anda bisa ambil dan Anda simpan di rumah. Itu nggak masalah karena saat ini secara sistem kita sudah siap. Jadi kemarin itu kita bangun pelan-pelan. Pertama kita bisa cash in atau beli emas. Kemudian kita bisa menjual atau transfer ke rekening BCA, ke rekening Mandiri, ke rekening Anda manapun pada saat sudah profit atau Anda membutuhkan dana tersebut. Sekarang Anda sudah bisa mengambil fisiknya. Jadi, saya perlu 10 gram gitu ya. Dan menurut manajemen saya diingatkan bahwa minimum adalah 2 gram. Jadi, saya tahu saat ini ada 109.000 sahabat kita yang bergabung di Dinaran. Terima kasih saya ucapkan. Walaupun belum 4 bulan, organisasi kita cukup strong dan mudah-mudahan bisa menjadi breakthrough di mana saat ini kita tahu bahwa banyak sekali yang naksir di dunia payment atau pembayaran. Jadi kalau ditanya Dinaran itu apakah jual beli emas? Jawabannya iya. Tetapi apakah Dinaran itu? Dinaran itu adalah gabungan dari OVO ditambah Genius ditambah debit card dan terakhir adalah underlay-nya emas. Jadi kalau Anda punya OVO atau punya GoPay, Anda nggak punya debit. Sekali lagi Anda punya debit card, Anda juga nggak punya e-wallet atau seperti GoPay. Sekarang Anda punya dan dengan adanya Genius digabungkan ya, ini hanya istilah saja. Ini Anda bisa melakukan hal-hal semua yang Anda butuhkan di dalam payment, pembayaran atau di dalam menerima pembayaran. Dan ini nanti di dunia UKM sangat menolong sekali. Anda bisa menerima 10 macam tipe pembayaran dari PayPal, Bitcoin, dan lain sebagainya. Sabar, tapi itu sekali lagi, itu adalah pada saat paket kita Dinaran sudah semakin komplit. Jadi di bulan Oktober nanti juga banyak orang yang menganggap bahwa dolar kayaknya currency yang safe haven. Jadi Dinaran nanti underlay-nya ada dolar juga. Jadi ya perlahan-lahan teman-teman kita mau mengingatkan bahwa Dinaran adalah sistem pembayaran. Kita saat ini bermitra dengan banyak bank, termasuk bank syariah dan lain sebagainya. Jadi sekedar informasi bahwa mulai minggu depan Anda udah bisa menarik fisik emasnya. Oke, berikutnya yang nomor 2 adalah ada buku bagian dari trilogi. Jadi saya menganggap anak-anak milenial yang sahabat-sahabat milenial yang saat ini usianya di bawah 40 tahun dan juga generasi Zoomer yang saat ini di bawah 22 tahun. Jadi saya merasa kalian adalah 62% populasi Indonesia. Saya merasa 4 tahun lagi Anda adalah the game changers. Anda yang memutuskan ke kiri ke kanan negara ini adalah Anda. Dan saya berharap adalah Anda yang masuk ke dalam pemerintahan, ke dalam decision maker. Saya sudah capek dengan yang tua-tua ini, terutama bukan tua umurnya, tetapi old mind-nya. Karena kita tahu old mind doesn't work, old system doesn't work. Nanti kita akan jelaskan ke sana. Dan buku trilogi atau 3 cerita tentang geopolitik dan geostrategi dan geoekonomi, ada 3 ya, bahwa kita akan mengajarkan dengan bahasa kekinian, dengan bahasa anak muda lah. Jadi kita tahu sejak tahun 98 sampai sekarang pendidikan Pancasila itu tidak sedalam angkatan saya dulu gitu ya. Dan sehingga saya cemas sekali apakah ini pembodohan sebuah bangsa secara sistemik. Saya nggak berani menuduh begitu, tetapi saya ingin anak-anak muda yang berusia 40 tahun ke bawah ini mengerti bernegara. Saya memberikan 3 buku. Nomor 1 adalah Jangan Pernah Berkata Saya Tidak Pernah Memperingati Anda. Buku ini isinya tentang peringatan-peringatan dan itu terbukti karena itu buku ditulis tahun 2016 kemudian dirilis tahun 2017 dan semua data-data di 2016, 17, 18 mungkin 80% terbukti gitu ya. Rupiah mau kemana, pemerintah mau kemana, cash flow negara jadi akan kurang, Cina makin berkuasa di Indonesia, Amerika didepak dan lain sebagainya. Dan itu kalau sekarang Anda bilang ya kan sekarang begini, tapi kenapa 2016-2017 kita sudah menuliskan. Kemudian isinya peringatan, jadi kesannya mengajak pembaca melek lah gitu. Yang kedua adalah Mana NKRI Mubung. Ini yang sekarang terbit. Nanti di acara ini kita akan sebarkan, teman-teman dari Bisnis Ekmit akan menginformasikan kemana pesan buku tersebut. Ini adalah bagian dari trilogi. Nah di dalam Mana NKRI Mubung ini kita akan
di challenge bahwa ini menguntungkan negara, ini merugikan negara, ini berbahaya buat negara, ini seharusnya ini undang-undang minerba yang harusnya sesuai dengan pasar yang kemarin di approve itu adalah menguntungkan konglomerat, menguntungkan teman-teman yang berbisnis yang sudah tahunan. Di masa COVID mereka melakukan kecurangan. Bagi saya adalah dengan menyalip di tikungan, tahu-tahu undang-undang minerba diluluskan oleh DPR, dan ini merugikan, sebenarnya merugikan. Pasal 33 dilanggar dan lain sebagainya. Dan di situ nanti diurai bahwa kita tantang semua orang termasuk pejabatnya yang mengambil keputusan, anggota DPR, kita tantang mana NKRI-mu gitu ya. Nah, kalau Anda membaca 1 buku, 2 buku, nah buku terakhir, buku ini juga sudah dibuat tapi belum diterbitkan, mungkin 6 bulan dari sekarang, sehingga sampai Anda benar-benar siap udah baca buku Jangan Pernah, Saya Tidak Pernah Memperingati Anda, kemudian membaca buku NKRI. Yang terakhir adalah buku yang berjudul Redraw Map atau menarik garis ulang. Jadi kita tahu saat ini GBHN tidak ada, GBHN adalah draw map, gimana kita menarik gambar. Kalau bernegara tidak punya haluan, tidak punya arah, ya seperti sekarang hanya menghabisin anggaran atau mengikuti GBHN dari negara lain. Nah, redraw map itu adalah, kenapa katanya redraw, bukan drawing map atau menarik garis baru, tapi redraw. Karena saya mengingatkan bahwa pertama kali Indonesia, mungkin Nusantara, sewaktu masih Majapahit, Gajah Mada adalah manusia pertama yang menarik garis bahwa inilah Nusantara. Jadi mulai dari selatan Thailand, Filipina sampai seluruh Papua itu adalah wilayah Nusantara, dan disitulah dia mengatakan strateginya untuk menyatukan Nusantara, dan itu adalah drawing pertama dan akhirnya melahirkan Nusantara dan melahirkan Indonesia. Kenapa kita bilang kalimatnya redraw map, sekali lagi adalah menarik garis baru, karena masa kita selama sekian ratus tahun tidak pernah menarik garis gitu ya. Yuk kita tarik garis, dan siapa yang menentukan? Anda semua yang di bawah 40 tahun. Sekali lagi, kenapa? Karena saya harap Anda tidak old mind, saya harap Anda adalah new mind. Anda ngelihat ke depan, Anda ngelihat Indonesia adalah negara berdaulat, yang negara-negara lain adalah pendamping-pendamping, bukan pengontrol gitu ya. Kemudian sekali lagi, buku Redraw Map tadi atau judul Redraw Map adalah judul atasnya, di bawahnya adalah Mari Bung Rebut Kembali. Jadi itu semua hanya buku ketiga dari trilogi, tetapi Anda akan hang kalau Anda tidak membaca buku yang mana NKRI-mu Bung gitu ya. Baik, berikutnya adalah saya merasa banyak teman-teman di masa COVID, di masa resesi saat ini, ekonominya terutama pebisnis ya. Saya tahu di sebagian kita ada yang profesional, ada yang pengusaha, dan ada yang ingin mencari income tambahan dari profesi apapun, mau ibu rumah tangga, mau mahasiswa, mahasiswi, apapun gitu ya. Saya sangat concern gitu ya, sehingga saya mau menurunkan ilmu saya, tapi saya pikir nggak mungkin saya menggunakan lewat udara, karena saya ternyata saya merasa saya ini manusianya kolonial, manusia, saya memerlukan vibrasi. Saya berhadapan dengan kamera saat ini, saya agak awkward gitu, agak agak kikuk dan kaku gitu ya. Nah, jadi saya merasa saya akan jumpa darat kali ya, memilih lokasi yang di tengah kali ya, mungkin yang dari Bandung, yang dari Jakarta, yang dari Semarang, yang dari Surabaya, atau dari manapun wilayah Indonesia. Saya menganggap Jogja itu adalah di tengah. Jadi mungkin kita akan mengadakan acara Road to Billionaire. Ini benar-benar ingin mengajarkan teman-teman selama 12 jam apa yang dilakukan, kenapa di masa COVID dinaran omsetnya jangan tanya ya. Nggak enak kalau ngomong misalnya angkanya XM per hari gitu ya, sekian miliar gitu kan, nggak enak. Kemudian juga Santara misalnya, kenapa di masa COVID teman-teman IDX nggak bisa bergerak untuk listing atau IPO yang baru, Santara bisa menerbitkan 7, 8 dan semuanya sold out dan dengan angka omset yang luar biasa. Terus teman-teman bisnis saya yang jualan buku dan semua digital marketing produk kita naiknya hampir 100%, 200% gitu ya. Saya tergerak untuk
nggak fair kalau saya nggak memberikan Anda rumusnya tadi. Kenapa bisa naik omsetnya dengan, sekali lagi, kita kan kaum moderat ya, modal dengkul urat gitu, nggak gede kok modalnya. Dan saya pikir ini harus saya kasih, harus saya berikan. Jadi insya Allah tanggal 26 September ini saya akan ke Jogja bersama sahabat saya Mas Keke. Jadi dari acaranya jam 8.30 sampai jam 8.30 malam ada kompetisinya dan ada bonusnya gitu ya. Nah, jadi yang saya mau bagi itu apa gitu ya. Ini saya kasih salah satu clue aja. Saat ini Bosman Mardigu adalah brand ya. Itu bukan saya, itu adalah brand. Pengelolanya ada 17 profesional muda-muda, ganteng, baik. Bersama saya 3 tahun ini dan mereka sahabat saya, mereka mitra saya yang saya nggak bisa sebut namanya satu-satu, tapi Anda tahu salah satunya adalah Bisnis X. Jadi mereka ngurusin semua apa yang kita akan kerjakan. Nah, di sana kita tahu bahwa Bosman Mardigu adalah brand. Jadi IG-nya saat ini ada 1,7, kemudian ada YouTube channelnya, kemudian ada Facebook dan Twitter dan lain sebagainya. Nah, dengan 3,7 juta followers dan saat ini alhamdulillah satu hari viewersnya dari YouTube-nya, bukan YouTube karena 3 channel ya, kita di IG ada, di Facebook ada, di YouTube ada. Ini penontonnya hampir 1 juta per hari. Jadi kita punya TV sendiri 1 juta per hari. Kita punya 3,7 juta followers, dan di mana itu kolam, anggap itu kolam. TV tadi adalah ikan yang kita untuk memancing. Dan kalau sahabat-sahabat melihat bahwa setiap 1 menit videonya Bosman itu nanti ada iklan gitu ya. Iklan itu ya TV kita ya iklan sendiri dengan kolam-kolam sendiri gitu ya. Nah, angka itulah yang membuat angka 9 digit 10 digit per bulan, dan saya ingin share ke teman-teman nanti di tanggal 26. Dan ini bukan milik saya, ini adalah milik Anda semua. Jadi saya berharap kalau Anda ada waktu, tapi sekali lagi protokol COVID-nya kita penuhi. Tentunya kalau saya sih pakai tes ya, saya ingin secure, dan kemudian teman-teman ya ada jarak yang tadinya kita kalau tahu sendiri kalau teman-teman tuh bisa 400 atau 500 gitu ya. Sekarang orang gitu ya, sekarang di ruangan yang sama mungkin cuma 1/3 atau 1/2 atau setengahnya. Jadi kalau nanti yang daftar misalnya 200 gitu ya, yang saya tahu saat ini udah 70 orang, 200 gitu, itu ruangannya yang untuk 500 orang gitu, yang untuk acara besar, karena kita memberi jarak, memberi distance, dengan tentunya voice atau sound systemnya kita menggunakan yang paling terbaik, dan juga segala macam semuanya memenuhi protokol COVID. Sengaja kita memilih Jogja sekali lagi karena di sana tengahnya Indonesia saat ini untuk mempermudah teman-teman ke sana. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa meluangkan waktu selama 1 hari, benar-benar 12 jam ya di Jogja, kita bertemu di sana. Berikutnya informasi, mungkin ini masih terlalu early, tapi saya sudah gregetan untuk tidak mengumumkan, itu nggak tahan saya. Jadi saya sangat peduli sama dunia sineas, dunia perfilman yang saat ini ada 150 sampai 200 film nasional tiap tahun beredar, tetapi kita sangat bergantung pada bioskop, sementara bioskop saat ini kena masalah COVID. Kedua adalah bioskop ini dikelola atau dipegang oleh beberapa bukan plutokrasi, bukan monopoli juga, oligopoli kali ya, karena lebih dari 2 atau 3, tapi yang mengontrol pasar itu adalah mereka yang menentukan mana yang akan dipasang, mana yang akan tidak dipasang. Jadi banyak sekali film-film bagus yang tidak bisa naik, dan saya tertarik untuk mendigitalkan. Jadi antara Netflix sama bioskop digabungin, Anda tahu, dan itu kita akan umumkan sebentar lagi. Tapi sekali lagi saya bocorin dari sekarang bahwa insya Allah sih nggak lama, bulan Oktober kita udah beta tes, sudah segala macam, sudah bagus. Tapi sekali lagi saya nggak tahan untuk tidak menginformasikan ke sahabat semua. Jadi kita tahu bahwa bisnis kita semua akan lari ke digital, dan teman-teman yang nanti ikut di acara di Jogja juga Anda akan menjadi digital. Kita ada tool yang akan kita kasih ke sahabat semua, tool, bener-bener tool. Jadi bukan ngajarin hanya motivasi yang ayo dong kakak kamu bisa itu di tempat lain gitu ya.
Saya bukan motivator, saya ngomong begini aja di teman-teman. Saat ini ada 7.400, saya segemeteran gitu. Saya tadi tanya, udah makan? Belum, saya bilang gitu. Karena saya tuh nggak biasa ngomong panjang gitu ya. Kalau nulis, kalau sebagai shadow cuman pakai suara doang, saya lebih nyaman. Jadi sekali lagi kita akan masuk ke topik kita, cara cerdas bernegara. Sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih kepada para buzzer. Saat ini buzzer adalah punya income yang besar dan bagus. Saya yakin, saya melihat beberapa teman-teman melaporkan bahwa banyak sekali buzzer itu sudah menyerang Bosman dengan sangat masif. Jadi mereka punya blog sendiri, punya vlog sendiri, punya YouTube channel sendiri, punya IG sendiri. Tapi sayangnya mereka tidak menggunakan nama yang benar. Mereka menggunakan nama-nama yang tidak berwujud, nama-nama yang aneh, gambarnya anjing dan lain sebagainya. Dan komen-komennya mereka benar-benar hanya membantah apa yang kita buat gitu, nggak pakai teori-teori, pokoknya membantah aja gitu ya. Dan itu saya senang sekali karena artinya mereka jadi dapat income, dapat pendapatan, dan saya yakin anggaran buzzer tahun depan naik karena salah satunya adalah membungkam si Sontoloyo ini. Jadi saya pikir kepada Pak Buzzer, kita berkompetisi sehat. Yuk kita duel terus. Saya menantang Anda bahwa jangan sekedar mengkritik atau mengcounter apa yang kita tulis atau apa yang kita video kita kirimkan, tetapi gunakan argumen-argumen Anda yang kelihatan keren. Kalau nggak, Anda yang kelihatan norak gitu ya. Jadi kelihatan kampungannya, nggak pakai tampang, nggak berani jumpa darat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ada mukanya, ada jumpa darat juga kita siap, kita berargumen secara sehat juga siap gitu ya. Nah, itu baru namanya laki-laki punya biji gitu ya, gitu. Jadi di sini saya mengingatkan bahwa yuk kompetisi itu sehat gitu ya. Kompetisi itu harus ada argumennya, dan argumennya itu benar-benar proven method, bukan asal congornya doang dan minta referensinya mana, bukunya mana, kutipannya mana, monggo kita diskusi. Oke. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa 2 kali growth ekonomi Indonesia atau dunia turun itu masuk masa resesi. Jadi saya yakin bahwa nanti di bulan September ini kita masuk resesi, di mana pengumumannya mungkin Oktober atau November, dan apa yang terjadi pada saat Indonesia dideklar resesi. Jadi menurut saya pada saat Indonesia dideklar resesi, 10% manusia Indonesia yang mengontrol 70% ekonomi Indonesia akan shutdown. Jadi kita yang 90% ini akan rebutan di daging atau mungkin tulang di 30%. Sangat-sangat tough ini ada. Dan pertanyaannya, ini berarti quarter kedua kita negatif, quarter ketiga kita negatif. Pertanyaannya di akhir tahun apakah negatif atau tidak? Di situ gamblingnya ya. Kemudian saya teruskan lagi. Apa yang terjadi kalau ternyata di akhir tahun itu negatif, atau di kuartal keempat kita negatif, yang diumumkannya adalah Januari tahun depannya? Kalau itu memang benar-benar terjadi, maka kita udah masuk step satu lagi. Begitu 2 kali 2, resesi dikali 2 kali itu masanya krisis. Jadi kalau sampai pertengahan tahun 2021, ternyata kita 4 kali minus kuarternya, maka kita masuk masa krisis. Dan mungkin di masa ini ekonomi Indonesia atau masalah perekonomian di Indonesia akan kena di puncaknya, di mana COVID saat ini belum ditangani dengan baik, dan saya sangat peduli dan sangat concern dengan banyaknya tenaga medis yang harus sacrifice. Dan saya jauh-jauh hari di bulan Maret bilang garda terdepan adalah sahabat-sahabat kita medical person atau tenaga medis yang ternyata harus berkurang 100 saat ini, dokter dan sebagainya, belum lagi tenaga medis yang lainnya. Ini sangat miris dan ini harus kita bantu selesaikannya. Jadi sahabat semua yang kembali lagi ke masa krisis dan resesi tadi, kita terusin lagi ya. Kalau ternyata ini tak setahun ke depan jadi 8 quarter ternyata negatif, kita masuk depresi. Saya nggak yakin kita akan masuk depresi atau Great Depression, saya nggak yakin. Tapi krisis itu masih possible. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau krisis itu terjadi? Oke, sabar. Itu saya mengambil poin-poinnya dulu. Sekali lagi, kita akan masuk ke topik berikutnya. Jadi tadi, krisis dan resesi hanya ambil gambaran ya. Oke, kemudian kita bicara ke internasional dulu. Kita tahu bahwa bulan November ini, Amerika akan menjadi
ajang pertarungan baru, yaitu pemilihan presidennya mereka. Nomor satu adalah Trump kayaknya harus bekerja keras karena rating dia jeblok jauh sekali, dan mungkin apakah dia akan menggunakan cara kasar, declare war, saya nggak tahu gitu ya. Terus apakah orang kaya Amerika selama 4 tahun dia berkuasa itu happy? Itu saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah, ini seandainya nih ya, ini kita kan lompat sedikit supaya ada refreshing daripada dengerin Bosman ngomong tentang politik toto kekencengan terus ada yang marah-marah. Tapi ini pengandaian aja. Jadi Trump itu adalah orang yang pebisnis, juga punya kuasa. Jadi dulu ya, gimana cara dia nolong teman-temannya yang waktu membuat dia menjadi presiden. Jadi caranya gini, dia bisa serang Alphabet, pemilik Google, dimaki-maki Alphabetnya, kemudian sahamnya turun 6-7%. Begitu turun 6-7%, apa yang terjadi? Teman-temannya pada beli semua. Sudah posisinya pada beli, ada yang pakai margin trading. Jadi masuk margin trading itu modalnya 1.000 tapi bisa beli 2 kali atau 3 kali lipat gitu ya. Kemudian gak lama kemudian, setelah dalam posisi beli semua teman-temannya, termasuk dia kali ya, kemudian dia menyatakan bahwa Alphabet, Google dipuji-puji dan lain sebagainya, dikasih apalah gitu ya, yang membuat saham itu naik 10% gitu. Anda bayangkan, kalau dia naruh $1 juta, margin trading total dia dapat 3-4 juta dolar. Semua teman-temannya Trump itu happy sekali karena saham digoyang terus, dan itu bukan saham di Amerika saja, kadang-kadang dia serang saham di Jerman, dia serang saham di Inggris dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dia tuh happy banget gitu ya, dan itu sebenarnya insider trading. Iya, namanya juga Trump gitu ya, orang gila satu ini. Dan saya juga mikir, jadi kalau Bosman jadi presiden jangan-jangan gitu ya, kita serang Thailand, sahamnya turun, teman-teman beli saham Thailand, kita naikin lagi, terus kita panen di sana. Kita serang Singapura gitu ya, kayak gitu ya. Ya ini kita duit-duit kita aja, orang asing, duit-duit asing yang kita mainin. Dan kalau perlu rakyat Indonesia semua ini begitu ngumpulin, kalau perlu negara juga taruh portfolionya, kita ambil dulu uang dari Singapura, saham dari Hong Kong dan lain sebagainya, dari Shanghai, dan kita tarik balik gitu ya, pakai nyerang aja. Wah, kita mau nyerang Cina gitu ya, toto saham di Cina turun gitu ya, kita beli terus nggak jadi serang sama Cina, terus naik lagi kita jual gitu ya. Mungkin satu bangsa kita akan bebelah gitu ya. Saya minta komisi aja kalau gitu. Jadi itu sah, itu sah. Kita menggunakan power kita untuk kemaslahatan masyarakat. Kayak gitu boleh juga kayaknya ditiru idenya Trump gitu ya. Pertanyaannya, kalau orang-orang kaya di Amerika dan orang-orang yang memanfaatkan Trump itu happy, harusnya dia 4 tahun lagi. Tapi sekali lagi, sekarang landslide, itu jauh sekali sekarang jaraknya. Dan Kamala, wakil presidennya Biden, Kamala tuh kalau menang, dia pasti teriak ala Medan tuh, Kamala kalau di Bali alama gitu ya. Oke. Dia menggunakan strategi kampanye yang menarik. Dan ini bisa memukul Trump. Kampanye begini, bahwa di negara-negara yang pemimpinnya wanita, ternyata COVID-nya terendah. Jadi contoh ya, New Zealand itu pemimpinnya wanita, Perdana Menterinya, kemudian Finlandia, kemudian Jerman, kemudian Taiwan, itu mereka yang pemimpinnya lady, wanita, itu ternyata tingkat COVID-nya rendah karena memang bernegaranya pakai hati gitu ya, bernegaranya pakai hati. Kalau pakai pikiran ya kayak sekarang ini dianalisa terus gitu, karena when you too much analyze, you paralyze. Kebanyakan nganalisa itu ya lu lumpuh, kaku gitu ya. Nah, sementara ibu-ibu lady itu dia punya hati, gimana dia bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi saya tertarik, ya juga ya. Dan Kamala promosinya boleh juga, dia bisa pukul bahwa kalau saya punya hati untuk menyelesaikan masalah COVID karena pakai hati gitu. Jadi saya kepikir, oke, kalau kita mau jadi presiden kayaknya perempuannya siapa nih ya gitu ya. Ini ngayal, sekali lagi ngayal kan ini contoh aja gitu ya. Nah, tapi sekali lagi lady yang kayak apa gitu ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada namanya girl, kemudian woman, kemudian lady gitu ya. Emak-emak kategorinya saya bingung nih. Emak-emak itu lady atau woman, atau mungkin not girl but not woman gitu ya, kira-kira girlnya not yet a woman tapi udah nggak girl lagi gitu lah. Itu emak-emak di mana, tolong dijelasin. Yang jelas bukan emak-emak katanya. Jadi emak-emak harus naik derajatnya jadi lady baru dia bisa memimpin
dan menghilangkan COVID gitu ya. Jadi kalau begitu dapat ide gini di Indonesia, kalau gitu pemimpinnya cewek aja nih untuk menyelesaikan masalah COVID sebagai leadernya gitu ya. Kayak sekarang cowok kayak nggak kelar-kelar nih gitu. Ini hanya ide aja. Ini hanya mungkin anggap cuman usulan-usulan ya teman-teman. Jadi kampanyenya Trump saat ini diserang oleh Kamala, dan Kamala punya angle yang menarik. Sekali lagi, di dunia politik untuk mencari hati Anda harus mempunyai sudut-sudut yang menarik. Saya pikir Kamala very interesting dia ambil sudut angle-nya. Oke. Yang saya mau menceritakan juga minggu lalu saya ketemu, saya ditelepon sama seseorang yang saya nggak kenal, tapi dia di refer oleh teman saya, seorang partner bisnis saya. Dia bilang sebuah perusahaan dari Swiss namanya Metalor mau berbicara dengan Anda. Saya bilang kenapa gitu. Jadi dia bilang kami lagi mencari tambang di Indonesia, tapi bukan mau beli tambangnya, tapi mau membeli mineralnya. Terus akhirnya kita melakukan Zoom talking, kita berbicara melalui Zoom, satu dari Switzerland, di Swiss, yang satu dari Singapura. Dan kesempatan itu saya bertanya karena saya bilang, Anda udah berapa lama di Singapura? Udah cukup lama, tapi setahun ini kami mempunyai mini refinery. Saya bilang, refinery seperti apa? Pemurnian seperti apa? Ada elektrolisis, ada segala macam. Ada anoda, katoda, segala macam. Produknya ada gold, ada PT, ada platinum, ada macam-macam. PGM, semua precious group metal ada. Oh, oke. Interesting. Raw materialnya dari mana? Kami beli ingot, kami beli dore. Jadi dia tidak memberi bullion, dia tidak membeli emas yang 99% gitu ya. Tapi dia memberi bahan yang setelah dari proses tambang, kan ore ya, berupa batuan atau tanah, di semi proses, menjadi solid. Ingot atau dore itu mungkin kadar emasnya 50% atau mungkin 40%. Dia beli dengan diskon, kemudian diproses menggunakan elektrolisis dan lain sebagainya, di refine, dimurnikan di Singapura. Saya bilang, udah berapa lama, udah berapa banyak Anda beli? Kami bisa menggunakan yang formal, tapi juga ternyata kami banyak membeli dari illegal miner. Jadi tambang-tambang rakyat yang illegal itu dia beliin. Saya pikir nggak salah nih, dan angkanya tonasenya gede sekali. Dan itu tidak menguntungkan kita sebagai devisa negara, itu hilang tuh sebenarnya, karena aset kita yang hilang. Itu yang buat saya gregetan. Yang jual ini bener-bener nggak NKRI ini, bener. Karena dia menjual tanah air beneran gitu ya. Karena mungkin ya pejabat di atasnya juga menjual tanah air, ya yang di bawah juga menjual tanah air ya. Ya itulah, karena modalnya kita itu gitu ya. Sementara Swiss adalah negara yang nggak punya sumber daya alam. Laut aja nggak punya, dia nggak punya angkatan laut gitu. Dia bener-bener landlocked. Jadi nggak punya angkatan laut. Jadi satu-satunya negara yang lebih memilih berdamai atau menjadi negara penengah. Nah, Swiss, saya ingat 200 tahun yang lalu, Swiss ini satu-satunya negara yang mempunyai Swiss Metal Bank. Jadi dia mengumpulkan metal-metal itu di Swiss. Jadi ada nikel, platinum, ada tantanum, ada osmium, ada europium, ada germanium, dan lain sebagainya, barang-barang yang dikumpulin sampai selama 200 tahun, dan itu menjadi underlying untuk terbitnya Swiss franc. Jadi ini yang saya tertariknya adalah mereka mengumpulkan fisiknya tadi, dan mereka menawarkan dinaran. Jadi kalau dinaran memerlukan, misalnya gini, kalau ada ini angka dari langit sekali lagi, mohon maaf sahabat semua. Kalau ada 1 triliun dana di dinaran, itu kan memerlukan 10 ton lebih. Oh ya, kira-kira 10 ton emas. Dan Antam produksinya berapa? 2-3 ton. UBS paling 2-3 ton. Berupa emas ya, kalau tambang mah besar. Terus kalau Freeport, Freeport adalah tambang tembaga yang fisiknya dia taruh di Okinawa, fisiknya 100 ton per tahun, itu ya di Okinawa. Kita nggak pernah dapat apa-apa. Itulah selama 30 tahun gebloknya, nggak ngerti ngelola tambang yang ini. Malas saya. Ini kalau gini emosi gue udah mulai naik nih ya. Kita lompat sebentar, balik lagi. Kita sampai mana tadi? Oh, sampai Metalor. Jadi dia bilang, ya udah, kamu bayar 20% atau 10% DP-nya, kemudian nanti kita kasih letter bahwa setiap ini ada jaminannya dari kami gitu ya, sehingga pada saat Anda perlu fisik ya Anda tinggal bayar sisanya, kita kasih fisiknya gitu ya. Tapi yang jelas papers kami dukung. Dan rupanya perusahaan kayak kayak Dinaran ini ada 10. Yang satu mungkin kita private sector, tapi yang 9 negara. Jadi Metalor menjadi underlaying-nya
Singapura dia beli surat berharganya emas tadi, dia terbitin Singapura dolar gitu ya. Nah, karena orang juga nggak nanya fisiknya, dia keluarin letternya, dan dia bisa dengan dengan tonase yang sama dia bisa terbitin ke Filipina, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang saya gregetannya adalah dia pinter sekali gitu ya. Ini negara nggak punya sumber daya alam tapi bisa melakukannya di negara sekitarnya. Dia kelola metalnya. Jadi bukan tambangnya tapi metalnya. Karena metal bisa jadi papers gitu ya, tapi tambangnya tidak. Nah, inilah yang saya pikir di tahun 1955 Pak Karno adalah presiden yang luar biasa. Dia sangat visioner gitu ya. Nah, di mana tahun 55 adalah Indonesia baru 10 tahun merdeka. Bayangin, 10 tahun merdeka, tahu-tahu bisa mengajak pemimpin dunia ke kota kecil yang namanya Bandung, bukan Jakarta loh. Bayangin, Anda mundur, setback ke tahun 55 di konferensi Asia Afrika. Bisa bayangin ya, yang datang itu ada tokoh-tokoh seperti siapa kakeknya Kim Jong Un itu Kim Il Sung ya. Kemudian ada Mao Zedong datang, kemudian ada Gamal Abdul Nasser, kemudian ada Zulfikar Ali Bhutto. Itu legend semua. Itu adalah Nehru datang, pemimpin India. Kenapa mereka bisa datang ke Indonesia? Karena waktu itu Pak Karno tahu SDA kita, sumber daya alam kita itu kalau dimineralkan, ini menjadi underlying daripada currency rupiah yang akan lebih stronger dari dolar gitu ya. Sementara dolar sendiri mau menjadi raja dunia karena dia waktu itu declare bahwa mata uang multinational currency adalah dolar. Baru 10 tahun di challenge sama Indonesia. Oke, itu saya nggak detailkan karena CIA tugasnya adalah akhirnya 10 tahun kemudian CIA termasuk yang mendesain sampai tahun 65 Pak Karno di kudeta atau dilengserkan. Nah, kenapa saya menggunakan kata CIA? Saya cukup waktu di markas tersebut di Langley di Virginia. Jadi kalau teman-teman suka nonton film Hollywood, kalau kameranya dari atas terus ada Central Intelligence Agency gitu ya, ada kayak anggap stiker lah, terus orang jalan gitu ya, itu kamera dari atas. Tapi kalau kita masuk, dia ada yang puteran itu, pintu puter itu begitu masuk, yang kita lihat bukan yang ada di bawah itu, tapi yang ada di tembok di atas itu. Nah, tembok di atas itu ada sebuah kredo. Kredo inilah yang Anda tahu bahwa itu adalah tugasnya CIA. Jadi kalau kita ngelihat ke bawah ya tulisan Central Intelligence Agency, tapi kalau kita ngelihat ke atas ada sebuah kredo. Anda tahu kredo itu bacaannya apa? Bacaannya adalah protect dolar. Jadi tugas CIA 1 di seluruh dunia ini adalah protect dolar. Itu tulisannya, protect dolar. Jadi teman-teman semua bahwa nggak gampang Anda menjadi ingin mengalahkan negara yang dikuasai yang punya 800 pangkalan militer, dari yang mulai fisik yang besar seperti di Subic di Filipina sampai yang sekedar safe house yang ada di Indonesia juga ada kali beberapa, kemudian di seluruh negara dunia ada safe house di mana mereka pasukan yang kecil tapi elit, mereka bisa melihat ini mau kemana arahnya sebuah negara. Mereka punya pasukan seperti itu, dan di sini tidak memungkinkan Indonesia menggunakan sistem yang nakal gitu ya. Tapi sekali lagi saya suka mengingatkan pemerintah, ini mumpung Cina sama Amerika lagi perang, yuk kita terbitin rupiah pakai underlayingnya sumber daya alam gitu ya. Sekali lagi, old mind doesn't work. Jadi pemimpin-pemimpin yang pakai old mind tuh, ini Bosman ngomong apa nih, Sontoloyo nih orang nih ngomong apa, ganggu aja lo, kita lagi redenominasi atau lo ngomong tentang rupiah kayak geledek di siang hari terus saya kita kekeh gitu ya, mengingatkan. Karena saya pikir kalau nggak kapan kita berdaulatnya, maksud kita minjem proyek dari Cina kita dibayarin atau minjem IMF dolar lagi gitu ya, ngutang terus gitu ya. Itu kalau bansos sekarang diubah jadi banpres, bantuan presiden 31 triliun. Sementara kalau hutang negara, kalau bantuan presiden harusnya dibalik bos. Bantuan negara, hutang presiden gitu. Itu baru jantan gitu ya. Nanti kalau kita jadi pemimpin kita ingatkan siapapun itu, kalau kita mengutang ya kita bilang ya hutang presiden. Jadi akhir jabatan ya hutang tersebut harus lunas gitu kan. Janganlah dibawa ke
pemerintah berikutnya. Jadi ya jantan lah, ngutang sekian ya lunasi di akhir jabatan gitu ya. Oke. Dan kalau bantuan ya bantuan negara atau bantuan pemerintah, jangan bantuan individu, bantuan menteri gitu atau bantuan, janganlah, jabatan jangan dibawa-bawa lah. Oke. Kita akan masuk ke setelah memaki-maki, memarah-marah, menggeser-geser otak teman-teman, kita harus kasih solusi. Nah, ini yang seru nih. Kita harus tetap kasih solusi. Kita kan bernegara lah bosman, bernegara lah milenial yang nanti ya, harus ada solusi. Solusinya gimana? Begini. Saat ini hal yang paling menyebalkan adalah sistemnya namanya pre-accounting. Pre-accounting, nah ini istilah baru lagi. Pre-accounting itu misalnya gini. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus pre sebelumnya. Contoh, kalau kita mau buat rumah, kita harus punya IMB, benar nggak? Itu sistem itu adalah pre-accounting, di mana sistem itu adalah sistem penjajah, gitu ya. Kalau kita mau buat kosmetik, kita mau buat apa lagi, jamu, itu harus BP POM, harus ada izinnya. Mau buat pupuk, itu harus pokoknya segala macam tuh ada izinnya dulu. Apa yang terjadi kalau 2 tahun izinnya nggak keluar? Sering sekali. Dan apa yang terjadi? Kita kalah uluran terus. Nah, saya ke depan, saya pengen mengusulkan ke negara, kalau Anda benar-benar mencintai bangsa ini, negara ini, dan benar-benar NKRI garis lurus, saya tantang, mana NKRI mumpung, wahai pejabat, gitu ya. Gimana kalau kita ke depan, kita lakukan namanya post accounting. Post accounting ini gini, misalnya dia mau buat pabrik kosmetik untuk pemutih, untuk membuat body butter, apapun itulah, banyak sekali, atau sabun gitu ya, yang untuk kecantikan. Kemudian ya udah dia izin, buat aja, nggak usah pakai izin. Begitu barangnya sudah jadi, kan ada standarnya, dikasih tahu bahwa kadar ininya harus sekian, nggak ada merkurinya, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, gini. Pokoknya kalau ditangkap sama BP POM itu ternyata mengandung hal-hal yang berbahaya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kasih SP3. Begitu ketangkap, sekali lagi tutup pabriknya, gitu ya. Nah, sehingga kita itu apa-apa tuh di belakang, gitu ya. Jadi sertifikat halal segala macam itu nggak usah pakai sertifikat di awal. Semua ini saya kadang-kadang bingung. Harusnya ada sertifikat haram yang ada, bukan sertifikat halal. Karena yang saya tahu, seluruh hal di dunia ini, kata Allah itu halal, kecuali yang Allah haramkan. Jadi kenapa ada sertifikat halal? Harusnya sertifikat halal, sertifikatnya sertifikat haram, sehingga nggak semua perusahaan harus buang-buang izin gitu loh. Itu kalau benar-benar mau yang namanya bukan pre-accounting tapi post-accounting. Nah, kalau Anda mau buat pabrik, mau buat pabrik mobil, pabrik motor, tenaga listrik segala macam, udahlah sikat aja, udah nggak pakai izin gitu ya. Nah, nanti setelah selesai baru dilihat. Jadi contoh kalau mau buat rumah, bikin aja rumahnya, nanti petugas datang diukur, oke, rumahnya 100 meter, kamar mandinya sekian, total 100 meter nih, tagihannya 2 juta gitu ya. Daripada kita sebelum bangun tuh rumah nyiapin 2 juta sampai 6 bulan baru kelar itu IMB-nya segala macam, kapan dagangnya gitu loh. Jadi saya tahu ini adalah produk penjajah. Penjajah itu kan tidak ingin Indonesia berdaulat waktu dulu menjajah, karena itu apa-apa pre-accounting, apa-apa dilihat dulu, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak gitu kan. Nah, emangnya kita penjajah ini, pejabat negara ini kan enggak gitu ya. Anda jangan kayak penjajah lah pejabat itu. Pejabat itu di belakang, hati-hati mengawalnya. Jadi mau itu jamu, mau itu kosmetik, mau itu pupuk. Kita itu kalau pupuk boleh dibuat petani sendiri, kita nggak import, dah gitu aja, gitu ya. Tapi izinnya di depan, mampus aja lo, gitu. Anda kalau benar-benar mencintai tanah air Indonesia, ini usulan saya, ubah dari pre-accounting menjadi post-accounting. Jadi setelah selesainya baru kita audit, baru kita review. Membuat pabrik apa? Bikin Jo, gitu ya. Kalau Manado bilang sih, bikin Jo, bikin apa gitu ya. Mau satuin matahari sama bulan, bikin Jo, bener nggak? Nggak usah mikir, nggak mungkin segala macam, nggak mungkin, itu loser gitu. Kita kan winner semua bangsa Indonesia ini. Oke, jadi apapun buat aja dulu, baru nanti kita lihat. Ya kecuali dia buat alkohol, dia buat judi, ya segala itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Tapi kalau hal-hal untuk bisnis, lupakan gitu. Bahkan niru pun, ya niru, imitating, mau dari misalnya produknya Prada kayak mau Dior ditiru, di Tanggul Angin kayak di
mana di Tajur, di Bogor sana mau niru, lepas. Nggak usah bilang nggak boleh gitu, karena begitu kita meniru, lama-lama kita bisa. Jadi Allah bisa karena biasa, benar nggak? Setelah bisa nanti kita menjadi innovation, menjadi menciptakan gitu. Kalau kita meniru aja nggak boleh dengan alasan haki segala macam, itu kuno, itu old mind gitu. Kita kalau sama internasional, kita pilih bangsanya dulu baru internasional, nation interestnya kita dulu baru internasional. Jadi mudah-mudahan teman-teman, usulan kita untuk pre-accounting dan post-accounting ini, coba Anda yang teman-teman mahasiswa di sini, ada pasti ada yang profesor, ada yang doktor, ahli ekonomi, tata negara, sahabat semua. Usulan saya tentang post-accounting ini harap diviralkan. Saat ini udah hampir 10.000 teman-teman yang menyaksikan acara minggu malam ini. Mudah-mudahan terinspirasi bahwa pre-accounting adalah cara penjajah. Penjajah waktu bilang, saya mau buat rumah, mau buat apa? Sini, ukurannya gini. Oh, nggak boleh, kecilin gitu ya. Itu penjajah gitu ya. Tapi kalau membuat, bikin aja. Pokoknya nanti udah berapa meter, bener-bener rumah tetangga nggak diambil tanahnya tentunya. Kita hitung, oke, ini bayar 2 juta, ini bayar 3 juta. Di belakang. Itu kita menjadi, menjadi negara yang cepat berkembang. Dan resesi yang tadi dibilang ini, lewat, percaya saya. Saya kalau ketemu teman-teman di pedesaan segala macam, mereka bisa buat pupuk, mereka buat pakan ternak, mereka bisa buat pakan ikan, semuanya luar biasa. Tapi begitu mereka mau komersial, mereka bilang ini harus ada BPOM POM lah, izin inilah sertifikat itu yang saya bilang sak. Dan nggak ada satupun yang teriak seperti saya bilang saya yang pertama dia teriak bahwa itu penjajah kalau Anda lakukan itu, namanya pre-accounting. Saat ini kalau mau menjadi negara berdaulat, kita lakukan yang namanya post-accounting. Teman-teman, mudah-mudahan Anda nggak ikut senewanan seperti saya hari ini gitu ya. Saya menganggap gampang kok menyelesaikan masalah bangsa ini adalah tidak bergantung pada negara lain atau uang negara lain. Beri aja masyarakat itu kedaulatan. Mereka boleh melakukan apapun selama tidak membuat barang itu membunuh orang gitu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan di acara ini jam berapa ya? Baik sahabat semua, ini udah 45 menit saya ngobrol dengan sahabat semua. Dan terima kasih buat waktunya. Saya mudah-mudahan apa yang diinformasikan hari ini berfaedah buat Anda semua. Semoga hari Anda minggu depan menjadi bermanfaat. Anda sukses dengan apa yang diinginkan. Ada cita-cita ingin menjadi tentara di Angkatan Laut, di Angkatan Udara, ingin menjadi pegawai negeri, apapun yang Anda cita-citakan, ingin berbisnis, ingin mencari modal, ingin mencari marketplace, apapun. Saya doakan Anda semua sukses. Tanpa berpanjang lebar, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung, jika pemilihan kata-kata saya tidak berkenan. Dan untuk buzzer, saya ingatkan terakhir, yuk berkompetisi sehat dengan Bosman. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.